Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan dapat menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti, bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah orang yang sabar akan menjadi pemenang. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu di zaman peternakan besar di barat, terkadang seekor keledai diikatkan pada seekor kuda liar. Lalu keduanya dilepaskan di padang gurun. Sang kuda liar akan mengamuk, menyeret keledai kecil tersebut dan melemparkannya ke sana kemari seperti kantong makanan ternak. Tetapi beberapa hari kemudian, keduanya akan kembali. Keledai kecilnya akan kelihatan terlebih dulu menuju ke peternakan sambil menyeret kuda liar yang sudah jinak itu. Mengapa terjadi perubahan yang demikian? Ternyata sang kuda liar yang pada awalnya menyeret keledai kecil kemana-mana dan membantingnya ke sana kemari, setelah beberapa waktu berlalu, kini justru sang keledai yang menyeret kuda liar itu dalam perjalanan pulang kembali menuju peternakan. Rupanya yang terjadi adalah saat di padang gurun, sang kuda yang berusaha melepaskan diri dari sang keledai yang diikatnya kepadanya sudah merasa lelah dan putus asa karena tidak berhasil melepaskan dirinya. Di saat itulah sang keledai gantian menjadi tuannya. Hewan yang lamban dan sabar ini akhirnya bisa menjadi pemimpin atas hewan yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih gesit tersebut. Saudara yang terkasih, orang-orang yang sabar, tekun, dan pekerja keras mungkin saja pernah mengalami diri mereka dilecehkan atau bahkan dihina oleh mereka yang lebih kuat dan berkuasa. Tetapi dengan berbekal kesabaran dan ketekunan, pada akhirnya mereka cenderung dapat lebih disegani oleh orang lain. Saudara, marilah kita memilih untuk bersikap sabar dalam menghadapi hinaan dan tekanan dari orang lain. Walaupun ketika itu terjadi, mungkin ego kita tersakiti, mungkin harga diri kita seolah-olah direndahkan. Namun, orang yang bertahan dan terus bersabar, pada akhirnya dialah yang akan memenangkan pertandingan dan menjadi seorang pemenang. Karena pemenang sejati bukanlah orang yang hanya menang pada awalnya saja. Namun pemenang sejati adalah orang yang mampu bertahan hingga pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saat ini Tuhan mengingatkan agar kita menjadi orang yang sabar, karena orang yang sabar akan menjadi pemenang. Berlatihlah agar kita memiliki karakter sabar, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena kini kami tahu untuk menjadi seorang pemenang, kami harus memiliki hati seluas samudra, agar kami dapat menjalani setiap ujian hidup ini tanpa merasa tersakiti. Tolonglah agar kami dapat menjadi orang yang sabar. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi, yang hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai yang ada di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.